Yang lancong, sampai mobilnya cakep-cakep, motor gede, tetep aja kagak ada yang nyantol pisan satu pun. Tahu milih yang mana itu bocah. Mau bingung kadang nyarinya, kalau anakku udah gue cantolin baik salah satu. Ini lagi udah dewasa, nyari yang gimana lagi? Model saya mah jadi emaknya tuh, yang belum milih yang mobilnya tuh, saya kawinin. Ini mah nggak mau baik, tuh kawin dia. Tuh cantik ada di dia, cakep ada di dia. Jadi milih yang mana? Kalau jadi aku mah udah aku ambil tuh salah satu yang mana ge. Padahal mah enak loh, itu yang motor gede, yang bermobil. Dia mau pilih kayak gimana lagi coba? Pilih-pilih dapetnya yang nulawi. Kan begitu biasanya mah. Padahal mah ya Allah enak banget itu jadi dia. Ada ntar nggak laku-laku lagi. Model saya mah jadi emaknya tuh. Anaknya itu ya, kawinin itu yang punya mobil tuh. Kan sayangnya dia nggak punya orang tua. Keluarganya juga kayaknya nggak peduli. Masa bodohan ya. Singgali dia mikirinnya. Ntar mau gimana, siapa yang ngatur dapurnya. Dia kan bikinnya biar senang gitu. Tapi kan kedepannya dia enak loh. Ini lagi kan yang ngelancongnya banyak. Bermobil, bermotor, akhirnya. Jadi kalau ada orang tua tuh nggak kasih ada yang apa, kita bisa cerita, sharing-sharing gitu. Beda. Aduh, sayang banget ya. Aduh, itu ada dari dia ya. Makanya, ini Dim lagi banyak Dim. Ibu ya. Iya, Pak. Mari. Aduh, ini kira-kira bapaknya denger nggak ya nih Pak Paul kita ngomongin anaknya? Kayaknya masih kagak denger. Kagak langsung Bubar. Nih, bubar. Udah, gede aja, udah juga. Udah. Ini apa lagi? Ya, Nian, umurmu hampir kepala 4, tapi kamu belum nikah juga nih. Bapak malu jadi gunjingan masyarakat tentang pernikahan kamu yang terlambat nih. Ya Allah, Nia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, Bapak dari mana? Oh, Bapak dari rumah teman. Oh iya Nia, ada yang Bapak mau omongin. Ayo masuk ke dalam. Mau apa sih Pak? Udah di dalam aja nanti, ayo. Ada apa sih Pak? Jadi gini ya, usia kamu kan hampir menginjak kepala 4. Kenapa kamu belum menikah juga nih ya? Bapak malu atas omongan orang-orang bahwa kamu katanya perawan tua. Bapak ini ingin menggendong cucu, nak. Kamu anak bapak satu-satunya yang bisa memberikan cucu buat bapak. Tapi sampai saat ini
kamu belum menikah juga. Apa kata warga nanti? Kamu mau dibilang perawan tua? Pak, emang belum ada jodohnya. Nanti juga kalau sudah ada jodohnya, dia bakalan nikah kok, Pak. Tapi Bapak lihat udah ada cowok yang datang sini. Udah yang bawa mobil, yang bawa motor, tapi semuanya kamu tolak nih ya. Kamu cari yang gimana lagi? Bapak pusing nih ya. Nih ya, kalau sampai Bapak nggak ada umur, kamu belum menikah juga, Bapak nggak ikhlas, Bapak nggak rela. Udahlah, capek ngomong sama Bapak, terserah Bapak aja. Pak, bukan ini yang gak mau nikah. Belum ada jodohnya aja. Lagian, siapa sih yang gak mau nikah? Bu, aku kangen sama kamu, Bu. Bu, aku kangen sama kamu, Bu. Ibu, Bapak tega, Bu, sama aku. Aku dipaksa nikah. Lagian, siapa sih, Bu, yang gak mau nikah? Belum ada jodohnya aja, Bu. Kira-kira Ibu sedih nggak ya lihat aku kayak gini? Bu, aku kangen. Nia, kenapa kamu nangis, Nia? Pak, ya cuma sedih aja. Bukan gitu, Nia. Tadi Bapak dari rumah teman Bapak pengen menjodohin Nia sama anaknya dia. Apakah Nia bersedia? Apa, Pak? Jodohin? Enggak, Pak. Dia nggak mau. Nanti juga kalau udah ada jodohnya, dia bakal nikah. Tapi Dia ini, mau menikah dengan... tapi ini anaknya teman Bapak, Nak. Enggak, Pak. Anaknya baik. Enggak, Pak. Dia nggak mau. Pokoknya Nia harus mau. Enggak. Bapak malu, Nak. Kalau sampai Nia nggak mau, bagaimana nanti tanggapan orang? Bapak kok tega banget sama dia, Pak? Pokoknya Nia harus mau. Bapak jodohin sama anak temennya Bapak itu. Dia nggak mau, Pak. Ingat Nia, umur kamu udah kepala 4. Kamu harus mau menuruti kemauan Bapak. Pilihan Bapak juga baik. Anak teman Bapak itu udah punya pekerjaan tetap, udah punya kendaraan, bahkan dia punya rumah sendiri nih ya. Tapi, Pak, dia tetap nggak mau. Dia nggak mau kalau dijodoh-jodohin kayak gitu. Pokoknya kamu harus mau. Enggak, Pak. Tapi Nia, Tampar aja, Pak. Tampar kalau Bapak mau. pokoknya Nia harus mau dengan perjodohan anak teman Bapak itu. Dia anak yang baik. Enggak, Udah, Pak. Bapak pusing. Sirmati Majapati Manunggaling Kaulah Gusti.
Urip kaumula kawasaning Gusti. Ade. Ibu bumi pembukuasa, satu hati, satu rasa, satu jiwa, matuning jero ingsun. Ati irung kembang wijaya kwasuna sacoto mangguna pripat kula lantangan wong sabuana dene sare laku pada wedi lantah asih sakya maksa Yesus. Saya bigani, saya bebanyo. Saya bigani, mati mati. Sallallahu alaihi wasallam. Aji iro kembang wijaya kusumo. Sajodo mangkona pripat kula lantangan. Wong sabuana dele salaku wedi natamu. Asih. Sirpati recapati manunggaling kaulah Gusti. Urip kaulah kawasan Gusti. Ada yang berani mengganggu gua. Rawe aja sih Rawe. Rawe ajar dia Rawe. Hancurkan dia Rawe. Nia, mari kita ke rumah Ki Joko. Kamu kan akan menikah dengan anak teman bapak itu. Mari kita ke sana, kita lihat untuk masa depan kamu, pernikahan kamu. Enggak, Pak. Dia nggak mau nikah. Nggak mau dia nikah kalau perjodohan. Nggak mau, Pak. Pokoknya kamu harus mau, Nia. Enggak, Pak. Nggak mau. Jaga nama baik bapak di depan teman bapak dong. Lebih baik dia nggak nikah, Pak. Nggak bisa, Nia. Kamu harus mau. Enggak. Dia tetap nggak mau. Dia nggak mau pergi, Pak.
ini perjodohan yang terbaik nih ya. Anaknya sudah kerja, udah punya kendaraan, udah punya rumah lagi. Kamu akan bahagia. Enggak, Pak. Lebih baiknya enggak bakal nikah seumur hidup daripada harus dijodohkan. Kamu harus mau nih ya. Ayo cepet. Ayo cepet nih ya. Kamu harus ikut. Ya nggak mau, Pak. Harus ikut. Kalau begini cara Bapak, dia nggak ikhlas, Pak. Bapak nggak peduli nih ya. Pokoknya kamu harus ikut. Nggak, Pak. Dia nggak mau. Ayo nih ya, kita ke rumah Ki Joko. Anak kok susah. Mau dinikahin aja. Ini kan yang terbaik, pilihan Bapak. Wansip, Bapak, alhamdulillah kalau begini. Ki Joko kan emang cocok nih buat nyaranin orang mau nikah, Pak. iya makanya saya mau kesini. Ada Ki Jokonya kan? Ada di dalam. Oh yaudah, saya mau ada perlu. Oh ya, silakan. Wansip mau langsung balik atau nunggu saya? Percuma nunggu Bapak, nggak ada duitnya. Saya langsung aja ya, Pak. Ayo udah Wansip, makasih Wansip ya. Sama-sama, Pak. Misi Ki Joko. Masuk. Ayo nih ya. Duduk sini. Dengan Bapak siapa ini? Dan keperluannya apa? Saya Paul Ki. Saya sini. Saya kan mau nikahin anak saya. Ntar dulu. Bapak mau nikahin anak Bapak? Iya. Boleh, Pak. Bukan saya, tapi saya menjodohkan anak saya dengan anak teman saya itu, Ki. Nama siapa? Anak Bapak. Namanya Nia, Ki. Lahirnya hari apa? Hari Rabu. Sebentar. Maaf, salah. Ini tadi bekas dadang kandang kambing. Sedikit lagi nyala. Ya. Nama kamu Nia, Neng. Calonnya siapa? Stephen, Ki. Untuk bulan ini bisa cuma ada 2 hari yang boleh. Kemis Pahing, kalau enggak Selasa Pon. Nikahnya jam 10 pagi. Jangan lewat, jangan lebih, jangan kurang. Tapi menurut terawangan Aki, gimana nanti kedepannya rumah tangga anak saya, Ki? Nih, rumah tangga itu jangan dibuat main-main. Kewajiban istri, kewajiban suami
Hidup suami istri itu harus saling melengkapi, Nia. Ingat, sebagai seorang istri harus bisa melayani suami dari lahiriah maupun batiniah. Dari makan, sandangnya semua, makannya disiapin, tempat tidur dibersihin semua, melayani di kamar, semua itu kewajiban istri. Saling menghargai satu sama lain. Kalau mau rumah tangga itu lebih bermakna atau punya arti dan panjang jodohnya. Ingat Nia. Ingat Nia. Suami butuh kasih sayang, butuh perlakuan baik. Ingat, kalau di kamar dia juga butuh dilayani. Intinya hubungan seksnya harus benar. Dan satu lagi, Pak Paul, Ya, Ki. didik anakmu yang benar. Pasti, Ki. Karena dia anak satu-satunya. Nia, rumah tangga itu jangan buat main-main ya. Kita pulang kerja, suami pulang kerja, harus kamu siapin kopinya. Disapa, maunya apa, mau makan dulu atau gimana. Hal-hal kecil seperti itu yang bikin rumah tangga itu langgeng Nia. Bukan hanya materi, tapi kasih sayang. Itu yang lebih penting Nia. Perhatian hal-hal kecil Nia. Ingat, ajarin itu Bang Pau. Baik, Ki. Baik. Nia, sebentar Nia. Saya akan buka aura Nia, pesona Nia, supaya dia, suaminya akan sayang sama dia. Sirih kuning, pinang muda daun seloka, auramu seperti emas kuning, naiklah ke muka. Tenang Bang Pau. Aura anakmu sudah kubuka, pesonanya juga sudah kubuka, daya pikatnya juga sudah kubuka. Setelah ini kamu lanjut datangi murid saya. Murid, Mas. Iya. Namanya Kibo. Dekat dari sini, seberang sungai. Cari saja. Siapa, Ki? Kibo. Dia yang akan menindaklanjuti seterusnya. Jadi saya harus menemui Ki Bob itu. Iya. Sudah jalan menuju Mulung Bazar. Ya, Ki. Makasih, Ki. Ayo, Nya. Kita lanjutkan ke rumah Ki Bob. Kayaknya ini rumah Ki Bob itu yang ditunjukin Ki Joko nih ya. Oh iya benar nih ya. Nia, ayo. Nia nggak mau, Pak. Nia, ayo. Ayo Nia. Misik. Bapak dari mana? Dan kesini ada perlu apa? Jadi gini, Ki. Ini anak saya, Nia. Saya tadi
disarankan sama Ki Joko untuk menemui Aki di sini. Saya ingin menikahkan anak saya. Bagaimana penglihatan Aki tentang pernikahan anak saya nantinya? Yang ini anak bapak. Iya, Ki. Ya, perempuan selama ini pasti. Kalau gua jodohin dia kan perempuan yang selama ini gua sayang. Tadi yang disampaikan Ki Joko pada bapak semuanya itu salah dan tidak benar menurut sepengetahuan saya. Terus Ki, anak saya harus gimana? Ingat pesan saya, Pak. Ini menurut sepengetahuan saya. Kalau suami pulang minta dibikinin kopi, jangan dilayani. Dia kan capek. Pulang kerja harusnya kan istirahat. Iya, Ki. Kalau suami minta tidur ditemenin, jangan mau nih ya. Kamu kan capek. Begitu, Pak. Bener nggak? Iya, Ki. Suami minta dimasakin lagi, jangan. Biar dia suruh beli sendiri, Pak. Bapak sayang kan dengan anak bapak. Sayang, Ki. Ini anak saya satu-satunya. Saya pengen hidupnya dia setelah berumah tangga bahagia, Ki. Dan ingat satu lagi ya, Pak. Saya tahu maksud kedatangan bapak ke sini itu. Bapak mau menjodohkan Nia kan? Iya, Ki. Iya, Ki. Bapak jangan begitu, Pak. Tapi ini untuk kebaikan dia, Ki. Dan yang saya jodohkan itu juga anaknya baik. Dia udah punya pekerjaan tetap, udah punya kendaraan, bahkan punya rumah sendiri, Ki. Jangan sampai dia hidupnya terlantar. Ya tetap aja nggak bisa begitu. Jadi kalau begini, bapak sama saja melanggar haknya Nia. Dia juga punya pilihan, Pak, dengan hidupnya. Tapi Nia ini anak saya, Ki. Saya berhak mengatur untuk masa depan dia. Ya, saya ngerti, Pak. Tapi kan Nia juga berhak punya pilihan atas hidupnya sendiri. Tapi sampai saat ini dia belum mampu untuk mencari calon suaminya, Ki. Makanya saya menjodohkannya kepada laki-laki yang baik agar dia bahagia masa depannya. Baik, kalau memang ini pilihan bapak, biarkan nanti ini menjadi urusan saya di belakang. Sekarang bapak pulang. Baik, Ki. Ayo, Nia, kita balik. Misi ya, Ki. Ayo, Nia. Alhamdulillah kita sudah sampai rumah. Ini kuncinya bawa tadi kunci rumah. Iya, Pak. Nggak ada kunci dong. Oh iya, silakan. Tapi kok saya bingung ya. Di Joko nasihatnya begini. Tapi kok muridnya bisa beda gitu. Malah menjerumuskan. Kesannya gimana gitu ya. Saya nggak habis pikir. Di Joko nasihatnya sangat baik. Memperingatkan Nia, menasihati Nia biar melayani suaminya dengan baik.
Tapi kenapa muridnya si Bob itu kesannya menjerumuskan dia ya? Apa jangan-jangan ada udang di balik batu? Seger juga, Bismillah. Iya, tadi kayak ada yang aneh. Kenapa Bang Bob jadi kayak gitu ya? Kenapa orang yang nggak kenal tiba-tiba jadi orang kayak gitu? Tapi soal perjodohan Bapak gimana ya? Aku nggak mau sama sekali kalau harus nikah dengan cara dijodohin kayak gitu. Lebih baik aku nggak bakal nikah seumur hidup. Gimana caranya ya biar lepas dari perjodohan Bapak? Bingung. Aku harus apa ya? Gimana cara agar Nia mau dirayu supaya cepat-cepat nikah sama yang bapak jodohin itu? Tapi mama ini masih nggak mau. Apa kendalanya? Karena bingung. Lari ke orang pintar tadi. Jawabannya beda. Harus gimana mikirnya itu? Oke. Pak, Nia mau ngomong serius. Ya silakan duduk nih. Ada apa? Pokoknya serius banget. Siapa yang ngomong sama bapak? Pak, pokoknya Nia mau perjodohan ini dibatalin. Nia mau menikah hanya dengan pilihan Nia, bukan dengan pilihan Bapak. Nanti juga kalau sudah jodohnya sudah datang, Nia pasti akan menikah, Pak. Bapak nggak ada hak untuk melarang Nia. Tapi Nia, bapak mohon sekali ini aja Nia, terima lamaran itu. Mau dijodohin sama bapak. Enggak, Pak. Anaknya baik Nia, bapak nggak mungkin dirumusin Nia. Kalau Bapak tetap bersikeras buat menjodohin Nia bakal bunuh diri. Apa? Bunuh diri? Tapi Nia, kamu harus turuti apa kata bapak. Kamu anak satu-satunya. Bapak besarin kamu. Bapak sekolahin dari TK sampai kamu lulus kuliah. Kamu bekerja memang belum dapet. Bukan begini caranya. Tolong Nia, muka bapak mau ditaruh di mana sama teman bapak? Enggak, Pak. Nia nggak mau. Kalau Bapak masih nekat, Nia bakal lakuin bunuh diri itu, Pak. Pokoknya gini Nia, perjodohan ini harus terlaksana. Walaupun kamu sudah mengancam-ngancam mau bunuh diri, bapak nggak peduli. Daripada bapak malu di depan teman bapak. Kalau kayak gitu, namanya Bapak egois, Pak. Lihat aja, Bapak jangan nyesel apa yang udah Nia lakuin nanti. Udah gede, masih aja tentang orang tua. Bagaimanapun caranya, si Nia harus mau dengan perjodohan ini. Saya malu dong di depan orang tua laki-laki itu, apalagi dia teman saya. Di satu pihak, tetangga sudah ramai membicarakan hal ini. Saya malu Nia. Bapak malu. Apakah saya harus balik lagi ke Ki Joko, minta pendapat lagi sama dia? Bapak keras kepala. Bapak egois. Bapak hanya mementingkan dirinya sendiri. Nggak pernah berpikir keinginan anaknya kayak gimana. Capek ngadepin Bapak yang seperti itu. Aku udah pusing banget ngadepin Bapak yang kayak gitu.
Mending aku tidur aja deh. Kok udah subuh gini orang-orang belum pada beraktivitas ya? Belum ada yang lewat buat sholat. Biasanya kalau gua udah nyapu gini udah banyak yang lewat. Pada kemana ya orang? Kayak ada sesuatu di belakang ya. Aduh, kok kepalaku tiba-tiba pusing ya. Aduh, kepalaku tiba-tiba sakit. Bapak tolongin. Tolong Pak sakit. Mau tolong. Nia, kamu kenapa Nia? Kamu kenapa? Udah tidur aja Nia.
Nggak pernah hal ini terjadi Nia. Kamu kenapa? Nia, kamu sabar aja ya Nia. Baru kali ini kamu ngerasain sakit kepala seperti ini. Nia sabar ya. Bapak manggil mantri dulu. Nia tunggu ya. Ya Mendan, lagi siang tadi gua ketemu sama Bang Paul. Lah, ketemu di mana Mendan? Nah, gua ketemunya di depan rumah Ki Joko. Gua keluar dari Ki Joko, Bang Paul sama Nia datang. Lu kenakan Nia? Nia Mendan, udah saya incar-incar dari lama ke Mendan. Cuman Nia kan tahu dia Mendan, orangnya milih-milih. Saya nyerah Mendan. Sebenarnya dia bukan milih, berhubung lu kagak masuk kriterianya Nia, jadi lu ditolak. Bisa jadi Mendan itu alasannya. Tapi sebenarnya sih gua terus terang aja, gua lebih setuju Nia jadi sama lu. Kurang apa saya Komandan ya? Dah, jabatan ada ya. Pangkat ada. Iya. Gaji bulanan ada. Jelas itu Komandan. Cuma kekurangan lu satu Apa Komandan? Kurang ganteng. Itu memang dari dulu Komandan. Iya, kalau masalah pangkat lu ada pangkat kan? Jelas. Nah, ini kita walaupun baju begini, ini kita aparat negara negara. Harus dijunjung tinggi. Betul Komandan. Jangan rendahkan warna begini. Siapa lagi yang bela lingkungan kalau bukan kita Bener Komandan. Makanya harus kita pertahankan. Dan satu lagi lu jangan sampai nyerah buat ngedapetin Nia. Sudah pasti Komandan. Komandan kayak nggak tahu saya aja. Gini-gini kan saya yang punya 1000 gadis manja Komandan. Nih lu dari dulu sampai gini hari nggak pernah berubah. Cuman gua ada saran nih satu buat lo. Komandan. Seumpamanya yang ketiga kali lagi lu nembak Nia hasilnya ditolak, ingat pepatah, cinta ditolak dukun bertindak. Salah. Cinta ditolak pelet Jepang bertindak. Pelet Jepang sih Komandan. Nah, apa juga sekarang Medi kalau pelet Jepang udah berperan, cap jempol 2. Lu tahu kan cap pelet ini, pelet Jepang. Tahu Komandan. Roda 2, roda 4. Kalau bisa roda yang 20 jijir ya. Buat lu ngakalin Nia. Tumplakin dari situ ya. Pokoknya gue selaku komandan lo, terus terang aja, gue sokong lu dari belakang. Cuma sekiranya semisalnya nih ya, boleh dong berandai-andai. Boleh Komandan. Semisalnya cinta lu diterima sama Nia. Nah, terus respon orang tuanya Nia gimana? Nah, terus tanggapan orang tua lu gimana, ayo? Kalau orang tua saya sih Komandan, udah pasti bahagia Komandan. Punya mantu cantik, iya, demplon. Kurang apa nih ya Komandan? Tapi saya nggak tahu kan ya, berapanya Nia punya mantu kayak saya. Nah, itu masalah gue sanksinya di situ. Kan lu tahu sendiri. Yang main Nia kan rata-rata bermerek semua yang datang. Sedangkan lu cuma cap senda jepit. Bingung juga Komandan. Nah, sekarang gini, biar lu kagak bingung, gue punya saran nih sama lu nih. Apa Komandan? Ini boleh lu terima, boleh enggak. Besok malam kan malam minggu, iya kan? Nah, lu apelin sini ya, tapi lu jangan lupa bawa tentengan, bingkisan. Nah, bingkisan buat nyogok bapaknya nih ya. Sakit, tolongin, sakit,
Nia, mantrinya nggak ada, Nia. 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 Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nia. Aduh, Dik. Ini parkir roda 4 di sini. Ujung sama orang ngurus. Punya orang parkir di pinggir kali begini. Guling gue mau mendan. Bukan gitu, Dik. Kalau misalnya ngapa-ngapa kan kita yang disalahin. Mendan. Mana yang di pinggir kali, takutnya kalau merobot jalanannya Kalau tangan longsor ke kali lah, mobil bang guling mendan. kita disalahin dah. RT mau tahu menau. Bapak kita GRT emang. Gue rasa ini bukan orang sini, Dik. Masalahnya kalau gue lihat dari plat serinya, ini bukan warga kita, Dik. Ini senggangganya tamu, Dik. Cuma nggak tahu namunya ke rumah siapa. Berhubung emang kesini rumahnya pada sempit-sempit, akhirnya parkir pinggir jalan. Cuma masalahnya pinggir kali. Kali malah mendan. Saya mau jalan tutup ya. Nyari tempat lega aja di pinggir kali. Penasaran ini. Orang kali ketiduran di dalam. Ini mau beli channel YouTube, Dik. Tuh, channel YouTube Betawi Ngapak TV. Ini tukang lawak ini. Ya. Ada ketiduran kali di dalam. Nggak ada orangnya, Dik. Oh, ada. Kagak, lu ngapain ke kolong-kolong? Lu mengikut-ikut gua aja, orang kaki gua pegel juga lu. Belakang kali gua lihat belakangnya. Kali ada orang. Apa nih mendan tidur ya? Kagak, Dik. Kagak ada. Tapi dikunci sih pintunya mah. Ini makin tak gawal. Mendan bisa ke mobil. Nggak, gua mau mobil begini tanggung. Gua biasa bawa kontainer. Kita laporin berapa ke RT kita bilang. Lapor ke RT. Nah, kita bilang masalah mobil parkir, masalah lapor ke RT. Ntar kita malah diomelin sama RT. Gini dulu mendan. Ganggu yang jalan. Ya bagusnya sih dikasih spare juga di ini. Namanya dia hidup walaupun parkir pinggir kali. Namanya badan jalan buat umum nggak ditutup. Namanya nggak tapi salah. Nah sekarang gini deh. Kan belum jimpeng nih. Belum kita lihat. Mungkin orang lagi senderan sebelah sono. Lu lihat. Kalau emang orangnya ada. Lu tahu sendiri kan. Ini malam kita belum ada pemasukan. Kalau ada orangnya, wajar dong. Ada kopi-kopi rokok ya. Otak lu tumben encer. Biasa magel. Kemana nunggu sini? Oke deh, gue liatin. Gue pengen tahu Tenang komandan. bisa apa kagak di dia. Mudah-mudahan aja orangnya ada nih. Mendan. Ngapa sih, Dik? Ada orangnya? Dia lagi gaya komandan. Ya udah, kalau emang ada mah pinta duitnya. Mulut pura asem banget ini. Apa? Ya. Penting nih. Udah di buruan pinta, langsung kita ke warung. Ngapain sih lama-lama? Ngapa sih? Pare apa buruk? Timbang minta duit lu segitu susahnya lu. Enggak boleh komandan mah. Ya, Kenapa? lihat deh. Siapa itu? Di,
mati kan komandan. Lu ngapa kagak bilang di begini? Tadi kamu udah ngomong benar, bener. Ya, masih suruh minta duit ya, saya mending. Urusnya lu bilang ada mending, jangan macam-macam ngomongnya. Mana gitu tuh? Di. Bener? Aman, Di. Hilang. Ya. Plong rasanya. Udah kalau begini Lu ngapa sih, Di? Udah kagak ada di dalam. Apaan sih? Udah kagak ada. Batu buka komandan. Apaan orang udah kagak ada, no? Udah pergi dia, takut sama gua. Ya, aku komandan. Saya udah hilang. Dik! Dik! Jangan tinggalin saya komandan. Boro-boro gua meninggalin lu. Ayo komandan. Udah gimana ini kita komandan? Dik! Seret gua, Dik! Dik! Komandan bangun, jangan bincang. Dik! Naik cewek. Komandan naik. Buru komandan. Hati-hati, Dik! Ngikutin gak, Dik? Baru komandan. Ngikutin gak? Kagak? Maafin bapak nih ya, yang udah maksa Nia sampai Nia bunuh diri. Maafin bapak nih ya, bapak menyesal. Bapak menyesal nih ya. Kenapa bapak harus memaksa Nia harus menikah dengan orang lain yang tidak dicintai nih ya? Memenangin untuk bunuh diri. Gimana cara Ini kan rumah dosa Dik. yang bapak berbuat nih? Pas banget nih, kira-kira. Bapak sangat kehilanganmu nih. Kau mengakhiri hidupmu dengan cara bunuh diri. Pak, Apaan sih? kenapa? Ya, benar. Ini kesempatan lu, Dik. Lu yang ngomong, Dik. Ada apa sih? Pak Paul tenang aja. Urusan Nia mah Rainda sama kita ya. Sama saya terutama nih. Oke. Udah, sekarang ngobrolnya biar enak. Gimana kalau kita calik bin duduk? Calik. Silakan sih, silakan. Ini kan enak. Cuma ngegeletak aja duduknya nih. Udah nggak apa-apa. Bos ya. Kopi apa? Jadi bukan begitu sih. Sini ya sih. Tuh. Iya, benar. Ya udah. Tenang aja Pak Paul mah. Iya. Ini ya. Urusan saya nih, udah tenang yang jagain. Iya udah meninggal sih. Dia bunuh diri. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Canda. Bang Paul, ini kita udah dewasa, bukan anak kecil lagi. Kalau ngomong tuh sesuai bukti, sesuai fakta. Jangan mengada-ngada begini. Kita mau dibohongin komandan. Bener sih. Sini ya bunuh diri. Bang Paul, bila mana dia bunuh diri, otomatis kan ada laporan ke RT. Nah, kita sebagai aparat keamanan pasti kebagian buat ngamanin parkir. Obyekan kita kan, Dik. Betul. Saya belum sempat ke rumah Pak RT sih. Karena saya masih panik. Berarti yang tadi kita laporkan itu berarti Komandan yang gitu. Takut komandan. Tolong sih. jadi Pak RT seriuskan ini. Jadi gini sih. Dengerin cerita saya dulu. Si Nia itu
saya jodohin sama teman saya, anaknya teman saya. Tapi niatnya itu menolak. Karena dia menolak dijodohkan sama anak teman saya itu, dia akhirnya bunuh diri. Coba nih kalau malu ya, kan kagak bunuh diri. Sekarang gini Sip, tolong Pansip laporin Pak RT dan minta dikabarin ke masjid lewat speaker, pohonnya udah nggak ada. Ya Pak RT, ya. Saya minta tolong Pak Pansip. Iya, nanti saya lapor ke Pak RT dan juga nanti ke DKM masjid buat nyarin lewat speaker. Ya udah. Makasih ya Sip. Udah, urut deh. Apa lu mau di sini aja? Udah sekarang gini. Emang bukan jodoh lu kali. Ayo kita lapor ke Pak RT. Paul, tunggu ya Paul. Makasih ya Sip.